Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pembelajar hukum, bagaimana kabarnya? Sehat-sehat saja? Tetap semangat untuk nambah wawasan? Terima kasih ya, luar biasa ya. Saudara termasuk generasi muda yang hebat karena ingin tahu bagaimana sih hukum di Indonesia dengan menonton konten Bu Ratna ya. Jangan khawatir, Bu Ratna alhamdulillah pernah belajar hukum dengan sungguh-sungguh ya di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, dan Ibu juga sudah ngajar lama di Fakultas Hukum, ada di 3 tempat ya, dengan berbasis pendidikan, agama, dan ilmu hukum ya. Teman-teman, hari ini kita akan lanjutkan tema cybercrime ya, atau kejahatan cyber. Karena perkembangan teknologi, kejahatan ini sangat marak ya, dan sangat merugikan orang lain juga masyarakat. Tahu kejahatan hacker dengan aplikasi APK ya, bisa menyedot m-banking yang saudara punya, atau penipuan-penipuan lain ya. Harapannya kalau saudara pandai, digunakan untuk yang baik, bukan untuk menipu atau melakukan kejahatan cyber ya. Karena banyak anak muda yang kepandaiannya teknologi itu lebih dari generasi yang kemarin ya, dan harus takut dosa ya. Sebaiknya digunakan yang positif, karena di dunia ada hukum dari negara ini, di akhirat ada hukum Allah yang ada di kitab suci ya. Di mana sih kejahatan cyber ini diatur? Tema hari ini adalah itu ya, pengaturan kejahatan cyber untuk tidak dilakukan, agar tidak dilakukan ya. Baiklah, supaya lancar kita awali dengan berdoa karena rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala karena bisa belajar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah ya, berdoa itu adalah sesuatu yang wajib ya, karena penting banget untuk perbuatan yang baik. Kalau diawali dengan berdoa, insya Allah Tuhan Yang Maha Esa akan ridhoi ya, akan senang ya, akan ridhoi. Kalau sudah meridhoi berarti kita insya Allah akan dirahmati Allah ya, disayangi Allah, kemudian dilindungi, diberi petunjuk, karena Allah adalah pencipta kita ya. Allah atau Tuhan yang menciptakan kita, dan kita adalah hambanya yang sangat fakir, yang sangat membutuhkan Allah, karena dengan kun fayakun Allah bisa merendahkan atau bisa meninggikan dalam hitungan detik ya. Jadi jangan sombong, jangan takabur ya, selalu ingat Allah. Untuk orang Islam selalu berzikir ya, supaya dalam kehidupan kita senantiasa diridhoi, dilindungi, dan dirahmati Allah ya. Hukum ini juga ada hukum dunia, ada hukum akhirat ya. Ini adalah hukum positif yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang IT yang selalu dibuat berdasarkan sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia, yaitu Pancasila. Juga didasarkan dengan UUD 45 sebagai fondasi untuk membuat undang-undang yang lain, termasuk Undang-Undang ITE ini. Bagaimana teman-teman, siap untuk belajar? Baiklah, di mana sih kejahatan cyber itu diatur, atau kejahatan komputer, atau kejahatan telematika penyebutannya, atau kata kerennya cybercrime.
cybercrime ini diatur pada Undang-Undang ITE, Undang-Undang nomor 11 tahun 2008, kemudian diubah dengan Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 ya. Kita bahas sesuai dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 ya. Undang-undang awalnya yaitu, kalau kita belajar undang-undang kita harus tahu arti istilah yang ada pada nama undang-undang tersebut. Menurut pasal 1 ayat 1, yang disebut dengan informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange atau EDI, surat elektronik, elektronik mail, telegram, telex, telekopi atau jenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah, yang memiliki arti dan dapat dipahami oleh orang-orang yang mampu memahaminya. Nah, ya, jadi pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang ITE, yang dimaksud dengan informasi elektronik itu adalah sekumpulan data elektronik yang tadi Ibu sebut tadi ya, yang anak-anak muda, generasi muda ini lebih paham banget ya, yang disebut dengan sekumpulan data elektronik tadi ya, bisa berupa gambar, peta, foto, suara, tulisan, surat elektronik, telegram ya, huruf, tanda, angka, simbol. Nah, data elektronik ini kemudian diolah sehingga mempunyai arti dan dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya, maksudnya orang-orang yang pinter bidang teknologi ya. Untuk dibuat apa data-data elektronik ini? Harapannya ya, data-data ini diolah untuk menjadi produk yang bermanfaat ya, yang baik ya. Tetapi ada juga orang-orang buruk yang pandainya memahami data informasi elektronik ini yang berupa data ini untuk hal buruk, dan itu harus dihindari ya. Bagaimana bisa paham apa pengertian informasi elektronik ya? Jadi informasi elektronik menurut Undang-Undang Elektronik ITE itu adalah data elektronik yang terdiri dari tadi yang Ibu sebut, yaitu diolah supaya dipahami orang lain. Nah, untuk apa ya diolah ini? Saya menghasilkan produk aplikasi, harapannya yang baik. Bagaimana? Ayo kalau tertarik ya, karena sekarang lagi tren teknologi, beli Undang-Undang ITE ke toko buku, monggo, tidak hanya download dari HP ya, dari Google, tapi silakan ke toko buku biar tidak mager ya. Gerak seneng banget ya, Bu Ratna seneng banget ke toko buku, apalagi kalau ada pameran buku. Sekarang tren ya, udah Gramedia, penerbit-penerbit lain bersatu mengadakan pameran buku supaya buku manual itu tidak kalah saing dengan yang elektronik, dan kepuasannya beda teman-teman ya. Kenikmatan baca buku ya dengan ini tidak berarti yang baru itu tidak baik, tetapi coba rasakan baca buku ya. Jadi diselingi ya, karena kita ini manusia ya, yang jangan tergantung banget pada teknologi, sehingga semua hal yang kita punya itu bisa dikembangkan ya. Itu tadi informasi elektronik. Kemudian kalau transaksi elektronik itu pada pasal 1 ayat 2 adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan atau media elektronik lainnya. Jadi kalau informasi elektronik itu data elektronik yang tadi terdiri dari beberapa hal itu. Kalau transaksi elektronik itu adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer
atau jaringan komputer atau media elektronik lainnya. Bagaimana bisa membedakan antara informasi elektronik dan transaksi elektronik? Ya, jadi kalau transaksi itu perbuatan hukumnya, ya, yang menggunakan sarana komputer, ya, media elektronik lainnya, jaringan komputer. Tapi kalau informasi elektronik itu adalah data elektronik yang terdiri dari gambar, tulisan, angka, foto, suara, dan sebagainya. Bagaimana bisa membedakan antara informasi elektronik dan transaksi elektronik? Ya, dua istilah ini ada pada Undang-Undang ITE yang mengatur tentang kejahatan cyber. Undang-Undang ITE kepanjangannya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan penjelasannya adalah seperti tadi. Saya kira pengaturan cybercrime di Undang-Undang ITE ini, ya, kita pahami dulu pengertiannya, ya. Nanti untuk hukuman atau sanksi untuk kejahatan cyber itu akan Ibu buat lagi konten yang baru. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, ya, supaya Ibu bisa memperbaiki, ya, konten ini, misalnya mungkin ada masukan dan sebagainya. Terima kasih.